Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi unit kedua, yaitu spesifikasi program. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Perlira Apriani Muminah dan rekan-rekan saya yaitu ada Intan Dewi, Karlin, Rahma, dan juga Zawaria. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja ke materinya. Spesifikasi program ialah yang mendefinisikan input, pemrosesan, dan output yang diperlukan. Lalu ada spesifikasi yang baik akan menetapkan hubungan yang jelas antara input dan juga output yang dihasilkan melalui pemrosesan. Lalu spesifikasi program juga yaitu mencakup metode dan notasi untuk mendefinisikan apa yang perlu dilakukan dalam program. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Intan Dewi. Pendahuluan, programmer bekerja berdasarkan spesifikasi program yang mendefinisikan input, pemrosesan, dan output yang diperlukan. Spesifikasi yang baik akan menetapkan hubungan yang jelas antara input dan output yang dihasilkan melalui pemrosesan. Spesifikasi pemrograman mencakup metode dan notasi untuk mendefinisikan apa yang perlu dilakukan dalam pemrograman. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu spesifikasi terinci dalam program. Spesifikasi program mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, spesifikasi input, menentukan item data yang akan dimasukkan ke dalam program, memastikan jenis data tidak valid dan format input sudah sesuai. Lalu menentukan bagaimana program menangani input yang tidak valid dan mengatur layout atau tata letak input data. Yang kedua, spesifikasi output, menentukan informasi yang dihasilkan program, menjelaskan bagaimana output diperoleh oleh input yang dimasukkan, lalu menetapkan kapan dan dalam format apa hasil akan ditampilkan. Yang ketiga, spesifikasi pemrosesan, menyediakan definisi pemrosesan yang jelas untuk mengubah input menjadi output, menunjukkan hubungan antara data input dan hasil yang akhir yang diharapkan. Metode untuk menetapkan pemrosesan. Beberapa metode standar yang digunakan dalam spesifikasi program untuk menggambarkan proses yaitu 1. Bahasa Inggris yang sederhana. Yang kedua yaitu pseudocode, yaitu deskripsi algoritma yang menggunakan bahasa yang menyerupai kode pemrograman. Yang ketiga yaitu flowchart, yaitu diagram alur yang menggambarkan proses pemrograman. Yang keempat yaitu diagram blok struktur program, yaitu representasi visual dari struktur program. Kelima, diagram Warner, yaitu teknik untuk menggambarkan hubungan data dalam program. Dan yang terakhir adalah tabel keputusan dan pohon keputusan, yaitu metode analisis untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Wi di ini ya Wi ya, maaf ya Wi, maaf banget Wi. Selanjutnya yaitu flowchart program. Flowchart digunakan untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam pemrograman. Terdapat 2 jenis flowchart. Yang pertama, flowchart program garis besar yang menunjukkan alur umum eksekusi program. Yang kedua yaitu flowchart program terinci, yaitu menampilkan langkah-langkah spesifik yang dilakukan oleh program. Ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Rahma. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diagram blok struktur program. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur program dalam bentuk blok. Struktur dasar yang digunakan dalam diagram ini meliputi sekuental atau berurutan instruksi dieksekusi satu persatu. Selanjutnya ada looping atau perulangan, proses yang diulang sesuai kondisi tertentu. If else yaitu percabangan, pemilihan alur berdasarkan kondisi tertentu. Lalu ada tabel keputusan dan pohon keputusan. Tabel keputusan tugasnya untuk membantu dalam menganalisis berbagai kemungkinan skenario berdasarkan kombinasi kondisi yang ada. Pohon keputusan adalah representasi grafis dari tabel keputusan yang menunjukkan berbagai jalur yang dapat diambil dalam proses pengambilan keputusan.
Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam berucap. Mungkin hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.